Perkenalkan, nama saya M. Sadam. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama ada pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Ini contohnya yang ada di slide berikut ya. Yang B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, ini contohnya yang sudah tertera di slide ini. Yang ketiga ada C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, dan Z. Yang D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Yang E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, Eng, Nyeng, dan Sai merupakan melambangkan satu bunyi konsonan. Yang F, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Apanya nih diawali dengan huruf depannya huruf kapital. A-nya. Yang G, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karang Abdul Muiz. Contoh lainnya ini sudah tertera di slide ini ya kawan-kawan. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ke penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Selanjutnya kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, pisan, dan lain-lain yang telah tersedia di slide ini. Yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda. D, gabungan kata.
Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, dan lain-lain yang telah tertera di slide ini. Yang E, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah, main, niat, taat. Sini ada F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Dan seterusnya yang telah tertera di slide ini. G, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Dan lain-lain. Yang sudah tertera di slide ini ya, kawan-kawan. Selanjutnya, H, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya A. Haji Nasution. Contoh lainnya ada di slide ini, kawan-kawan. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Ini ada contoh angka Romawi. Ini ada contohnya di slide ini, teman-teman. Bisa dilihat nih. Kemudian ada J, kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Selanjutnya ada kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah-hadiah si pembeli. Sini ada selanjutnya pemakaian tanda baca. Ada tanda titik. Tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Contoh lainnya ada di slide ini ya, kawan-kawan. Di sini ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam bentuk majemuk. Contohnya,
Hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menulis makalah. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Di sini ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpanggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Yang contoh lain ada di slide ini, teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat, memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kemudian ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Di sini ada contohnya nih yang telah tertera di slide ini, teman-teman. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Pakai tanda tanya di sini. Contoh selanjutnya ada di slide ini, teman-teman. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Kemudian ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, tanda petik, kudengar bunyi, kring-kring, tadi tanda tanya, tanda petik. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, buka kurung, SIM, tutup kurung. Kemudian ada tanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya ini, teman-teman, yang ada di slide, bisa dilihat. Kemudian ada tanda penyingkat atau apostrop. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Oke. Mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau ada kata yang kurang atau yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.